Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Ayu Nugrahani dengan NIM J4123005 dari kelas A. Di sini saya membuat video untuk mengganti praktikum dengan mata kuliah Rencana Evaluasi Kesehatan pada pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini membahas tentang praktik perencanaan dan evaluasi program pelatihan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah mahasiswa mampu berkoordinasi, merencanakan pelatihan dan merencanakan evaluasi program pelatihan. Target audien pelatihannya sendiri yaitu dari Kelurahan Panularan yang memiliki 8 RT dan 48 RW. Ada sebanyak 96 kader TBC yang aktif dalam promosi dan pendampingan pengobatan. Tapi kader-kader di sini hanya memiliki promosi pendekatan secara persuasif, yaitu masih banyaknya dari kader-kader yang ada di sini itu melakukan pendekatannya dengan memaksa pada masyarakat untuk bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pengecekan TBC atau tuberkulosis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih teknik-teknik pendekatan yang akan kita lakukan ketika nantinya kita akan terjun langsung ke lapangan, yaitu tepatnya di kelurahan tersebut. Dengan itu, dari Prodi Kesehatan Masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas Laweyan untuk melakukan pelatihan kader-kader. Di sini kita bekerja sama dengan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, yang tujuannya untuk menyusun program pelatihan berbasis RW untuk meningkatkan kemampuan kader dalam teknik komunikasi persuasif dan negosiasi. Mahasiswa di sini akan membina kader dalam kelompok kecil, mengadakan pelatihan dengan metode interaktif, karena melihat dari kader-kader sebelumnya, yaitu dengan melakukan pendekatan secara hanya persuasif, banyak yang cuman datang ke rumah-rumah lalu bersosialisasi dengan masyarakat atau warga yang di situ dan lebih bersifat memaksa. Jadi dari kader-kadernya itu belum ada interaksi yang lebih mendalam atau yang lebih bisa meyakinkan kepada masyarakat itu untuk bisa datang langsung ke puskesmas untuk melakukan pengecekan TB. Pemaksaan yang maksud di sini itu bukan seperti kekerasan atau memaksa apa, tetapi lebih ke mendorong untuk masyarakat tersebut datang langsung ke puskesmas, atau juga ada juga yang menarik langsung warga untuk bisa datang langsung ke puskesmas untuk melakukan pengecekan TB, karena pengecekan TB ini penting dilakukan sedari awal untuk mengetahui ada tidaknya penyakit yang ada di tubuh setiap masyarakat itu. Maka dari itu di sini mahasiswa program studi kesehatan masyarakat melakukan kerjasama dengan Puskesmas Laweyan untuk bisa membantu meningkatkan para kader-kader ini dalam melakukan pelatihan untuk bisa mengajak masyarakat lebih peduli lagi terhadap dirinya sendiri untuk bisa melakukan pengecekan TB, agar jika memang dari masyarakat yang nantinya ada yang terkena TB itu bisa langsung ditangani dengan cepat gitu. Jadi ada beberapa cara atau teknik yang dilakukan untuk bisa menarik masyarakat untuk datang ke puskesmas melakukan pengecekan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah value framing atau pendekatan pada manfaat pribadi. Pada
value framing di sini itu memfokuskan bahwa pesan yang disampaikan itu memberikan atau berfokus pada keuntungan pribadi dan lebih efektif dalam memotivasi diri sendiri atau pribadi dibandingkan dengan pesan yang menekankan kerugian. Nah, contoh kata-kata mengajak untuk datang ke puskesmas melakukan pengecekan menurut dengan pendekatan atau penekanan pada manfaat pribadi atau value framing ini seperti kata-kata seperti pemeriksaan dahak itu supaya ibu tahu kondisi paru-parunya, jadi bisa tenang dan cepat sembuh kalau ada masalah. Nah, di kata-kata pendekatan ini tuh lebih berfokus kepada salah satu individunya aja. Jadi ketika kita mengatakan periksa dahak itu supaya ibu tahu kondisi paru-parunya, jadi bisa tenang dan cepat sembuh kalau ada masalah, itu juga memberikan keuntungan pada dirinya sendiri ketika dia mau untuk periksa ke puskesmas melakukan pengecekan TB, akan memberikan keuntungan dan jawaban dari kenapa dia dahak terus itu bisa terselesaikan gitu. Terus yang kedua ada social proof atau bukti sosial. Pada konsep ini tuh menjelaskan bahwa individu cenderung mengikuti tindakan orang lain terutama dalam situasi ketidakpastian. Seperti contohnya adalah Bu RT dan Pak RW sudah periksa dan mereka bilang pemeriksaannya cepat dan tidak sakit. Nah, di sini ada kata-kata Bu RT dan Pak RW sudah periksa. Nah, sesuai dengan dari teori social proof atau bukti sosial ini, seorang individu akan lebih cenderung mengikuti tindakan orang lain. Di sini kan tindakan orang lainnya adalah Bu RT dan Pak RW sudah periksa ya. Jadi sudah ada orang yang periksa duluan untuk memberikan bukti nyatanya bahwa periksa di puskesmas untuk pengecekan TB itu tidak sakit dan tetap aman gitu. Terus yang ketiga yaitu ada reciprocity atau timbal balik. Nah, timbal balik di sini menyatakan bahwa individu merasa terdorong untuk membalas kebaikan yang mereka terima. Seperti contohnya yaitu kata-katanya adalah saya bantu antar ke puskesmas besok pagi, kalau ibu ada waktu kita pergi sama-sama. Nah, pada kalimat ini dijelaskan bahwa kita sebagai kader mengajak masyarakat untuk datang langsung ke TB tidak sendirian, tapi dengan kita langsung ikut hadir bersama dengan mereka. Maka dari itu mereka akan lebih memiliki rasa seperti balas budi gitu, karena dari kita sudah berniat mau mengantarkan untuk melakukan pemeriksaan. Tuh. Selanjutnya ya nomor 4 itu ada urgensi atau terbatas atau mendesak. Prinsip kelangkaan ini menyatakan bahwa peluang atau barang yang terbatas cenderung lebih dihargai. Nah, contoh kata-katanya yaitu mumpung periksanya gratis Bu, sayang kalau dilewatkan. Nah, karena pemeriksaan TBC ini itu gratis di puskesmas, jadi dari kader itu menggunakan pendekatan dengan kata-kata yang lebih promotif, yang lebih tidak memberatkan masyarakat ketika dia mau melakukan pemeriksaan. Seperti mumpung pemeriksaannya gratis Bu, jadi ketika karena kan banyak sekali masyarakat yang takut periksa ke puskesmas untuk memeriksa TB karena takut biaya yang mahal atau nanti takut sakit, takut efek dan segala macam. Tapi dengan pemeriksaan TB gratis ini memberikan dorongan atau bantuan masyarakat yang mungkin mengalami ekonominya kurang atau rendah untuk bisa lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Makanya dari kader melakukan pendekatan dengan kata-kata tersebut agar masyarakat lebih terdorong lagi untuk ikut dan berpartisipasi memeriksakan dirinya mengecek TBC gitu. Yang nomor 5 yaitu ada
autonomi support atau memberikan pilihan dan tidak memaksa. Dalam hal ini, dukungan terhadap otonomi individu meningkatkan motivasi intrinsik dan keterlibatan dalam perilaku positif. Nah, contoh kata-katanya yaitu adalah ibu lebih nyaman periksa hari ini atau besok, saya siap bantu. Nah, dari kader sendiri ada kepekaan tak aware untuk membantu masyarakat atau individu yang mau melakukan pengecekan TB dengan memberikan penawaran secara langsung seperti ibu mau periksa hari ini atau besok, saya siap antar kapanpun ibu mau. Nah, dengan adanya penekanan seperti itu akan memberikan rasa semangat dan merasa disupport oleh kader yang memberikan pengarahan langsung kepada individu tersebut untuk bisa melakukan pengecekan TB. Begitu. Selanjutnya yang keenam yaitu ada empati dan personal connection. Nah, empati dalam komunikasi meningkatkan hubungan interpersonal dan efektif persuasif. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan adanya empati dapat meningkatkan utility pesan persuasif dan mengurangi resistensi individu terhadap ajakan. Contoh kalimat yang kita gunakan ketika nanti kita terjun langsung ke masyarakat dengan menggunakan konsep empati dan personal connection ini adalah seperti saya tahu Bu, pasti banyak yang ibu pikirkan, tapi kesehatan ibu juga penting. Saya peduli dengan jenengan. Nah, di sini kita menekankan bahwa kita itu juga peduli loh terhadap kesehatan ibunya. Kita peduli apa kekhawatiran ibunya. Pasti semua yang melakukan pemeriksaan pengecekan TB memiliki overthinking yang mungkin ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, ada rasa khawatir ketika nanti hasilnya keluar seperti apa yang dilakukan, pemeriksaan dan segala macam. Mungkin pikiran-pikiran itu pasti bermunculan kepada orang-orang yang akan melakukan pemeriksaan TB. Tapi di sini kita sebagai kader harus bisa meyakinkan bahwa memang benar ada pemeriksaan TB itu aman adanya dan akan berdampak baik ketika seseorang itu mau memeriksakan dirinya ke puskesmas, mau memeriksakan pemeriksaan TB. Maka dari itu kita juga harus meyakinkan ibunya bahwa kita tidak hanya peduli terhadap TBC-nya, tapi kita juga peduli terhadap kesehatan ibunya itu sendiri. Karena dengan kita peduli dan kita mengutarakan kepedulian kita kepada beliau, maka akan minim melakukan penolakan untuk pemeriksaan, karena pasti orang yang kita ajak itu juga bercermin dari diri kita, dari yang orang mengajaknya tersebut, dari kadernya. Ketika kadernya meyakinkan bahwa itu aman dan baik adanya, pasti orang yang diajak juga akan lebih yakin atas ajakan tersebut gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa konsep pendekatan persuasif dan interaktif dari mahasiswa kesehatan masyarakat yang akan terjun langsung nantinya kepada masyarakat, khususnya kader-kader untuk memberikan pelatihan tentang pendekatan kader-kader TBC kepada masyarakat. Banyak kata-kata yang bisa kita sampaikan atau kalimat yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mau memeriksakan dirinya ke TBC. Mungkin saya juga akan menambahkan beberapa tambahan kata-kata untuk melakukan pada fokus manfaat pribadi agar orang tersebut mau periksa ke puskesmas, yaitu seperti minum obat secara teratur, membantu bapak cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa, atau mungkin dengan mengetahui kondisi sejak dini
Bapak bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan awal. Nah, kata-kata yang lebih meyakinkan dan familiar didengar oleh masyarakat itu nanti akan membawa dampak yang baik kepada kader-kader karena akan mendorong individu tersebut mau melakukan pemeriksaan pengecekan TB. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan praktik perencanaan dan evaluasi program pelatihan kader TBC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.